Pernah nggak sih kalian ngebayangin gimana caranya ngebangun sebuah gerakan revolusi yang benar-benar dari nol? Maksudnya apakah cukup dengan turun ke jalan, teriak-teriak marah, dan ngeluarin semua emosi secara spontan? Atau jangan-jangan butuh sebuah cetak biru, sebuah master plan yang dirancang dengan sangat presisi? Nah, ini pertanyaan yang menarik banget buat kita bedah. Selamat datang di ulasan materi kali ini. Hari ini kita bakal membongkar salah satu teks politik yang paling berpengaruh dan pastinya paling sering diperdebatkan di abad ke-20. Kita ngomongin pamflet teoretis dari Vladimir Lenin yang terbit di tahun 1902. Judulnya Apa yang harus dilakukan atau What is to be done. Sekedar catatan ya, di sini kita sama sekali nggak memihak pandangan politik manapun, baik dari masa lalu atau hari ini. Kita cuma menguliti gagasan-gagasan dari teks aslinya, biar kita benar-benar paham gimana sih strategi di dalam buku ini dirumuskan pada zamannya. Oke, biar pembahasannya enak, ini peta jalan kita hari ini. Pertama, kita bahas medan pertempuran ideologis. Kedua, spontanitas versus kesadaran. Ketiga, jebakan ekonomisme. Keempat, memperluas perjuangan politik. Dan yang terakhir, garda depan dan teori. Yuk, langsung aja kita mulai. Kita masuk ke bagian pertama nih, medan pertempuran ideologis dan perpecahan di dalam pergerakan itu sendiri. Jadi gini, teks ini tuh nggak ditulis di ruang hampa yang damai gitu aja. Waktu itu, di pergantian abad ke-20, pergerakan sosial demokrasi internasional lagi pecah kongsi parah. Lenin di pamflet ini benar-benar ngasih kritik pedas ke tren sayap kanan yang waktu itu dikenal sebagai kebebasan mengkritik atau Bernsteinisme. Menurut teks ini, kubu kanan itu cuma oportunis yang pengen mengganti ide revolusi pakai reformasi burjuis yang pelan-pelan dan kompromistis. Nah, sebagai lawannya, di sisi kiri, pamflet ini kekeh mempertahankan posisi Marxisme revolusioner. Intinya, harus ada perombakan sistem yang mutlak dan menyeluruh, nggak ada tuh cerita setengah-setengah. Buat ngejelasin perpecahan ini, penulisnya pakai analogi yang menurut saya brilian banget. Coba kalian bayangin. Ada sekelompok orang lagi baris rapi, jalan ngelewatin tebing yang curam dan susah banget, sambil pegangan tangan erat-erat. Terus tiba-tiba, ada beberapa orang dari kelompok itu yang teriak, ngajak putar balik dan bilang, "Ayo kita ke rawa-rawa aja." Nah, penulis teks ini nolak mentah-mentah ajakan itu. Rawa-rawa di sini tuh semacam metafora yang dalam banget. Itu ibarat orang-orang yang nyerah sama beratnya perjuangan, terus milih mundur nyari aman lewat kompromi, yang ujung-ujungnya ya nggak bawa perubahan mendasar apa-apa. Lanjut ke bagian kedua, spontanitas versus kesadaran, atau lebih tepatnya, tentang batasan dari sebuah insting. Kita lihat dulu ya timeline sejarahnya biar dapat konteks. Kalau kita mundur ke era 1860-an sampai 1870-an, perlawanan buruh di Rusia itu masih primitif banget. Bentuknya cuma amuk dan ngancurin mesin-mesin pabrik. Terus masuk ke era 1890-an, ada lompatan besar nih. Mulai muncul pemogokan yang lebih sistematis dan tuntutannya juga lebih jelas. Tapi, dan ini tapinya yang penting, teks ini nekenin kalau pemogokan-pemogokan itu sebenarnya masih murni spontan. Itu cuma luapan emosi sesaat atau insting murni dari para pekerja yang kuda kelewat capek ditindas. Nah, dari situlah muncul poin krusial ini. Pamflet ini berargumen kalau kelas pekerja itu dibiarin berjuang sendirian cuma pakai insting, mereka tuh maksimal cuma bisa ngebentuk apa yang disebut sebagai kesadaran serikat buruh. Kesadaran macam apa itu? Ya, sebatas sadar kalau mereka harus kompak bikin serikat, ngelawan bos pabrik, dan nuntut pemerintah buat bikin aturan buruh yang lebih baik. Kedengarannya bagus kan? Tapi sayangnya, kesadaran semacam ini nggak bakal pernah nyentuh akar masalah dari sistem sosial itu sendiri. Di sini pamflet ini membangun sebuah kontras yang tajam banget. Di satu sisi, ada yang namanya lonjakan spontan. Sifatnya instingtif, cuma fokus ke urusan serikat buruh. Dan menurut teks ini, secara alami, luapan itu pasti bakal gampang kesedot ke ideologi burjuis yang emang udah mendominasi masyarakat. Di sisi lain, ada perjuangan sadar. Nah, ini beda cerita. Ini adalah ideologi sosialis ilmiah. Dan yang paling ditekankan, kesadaran politik modern ini nggak bisa tiba-tiba muncul gitu aja dari keringat di lantai publik. Kesadaran ini tuh harus dibawa masuk atau diintroduksi dari luar oleh para cendekiawan dan teoretikus yang terdidik. Jadi, nyampe sini kita dihadapkan sama satu pertanyaan yang benar-benar vital. Bisakah kelas pekerja itu secara spontan mencapai tujuan sosialis mereka tanpa ada panduan ideologis dari luar? Berdasarkan teks ini, jawabannya tegas banget. Tidak, nggak bisa. Nah, ini ngebawa kita ke bagian ketiga, jebakan ekonomisme. Apa jadinya kalau kita tunduk pada spontanitas? Di bagian ini, teksnya ngupas tuntas sebuah masalah sentral yang waktu itu lagi ngerusak pergerakan dari dalam. Ada tren yang namanya ekonomisme. Singkatnya, penganut paham ini percaya kalau buruh tuh mending fokus urus perut aja, perjuangin urusan ekonomi, urusin jam kerja, kondisi pabrik gitu-gitu. Terus urusan politiknya, ya udah biarin aja itu jadi ranahnya kaum intelektual liberal. Wah, pamflet ini ngelihat pandangan kayak gitu sebagai ancaman gede loh.
karena paham ini dianggap menggembosi revolusi politik yang skalanya jauh lebih besar untuk melawan kekuatan autokrasi pemerintah. Terus, ada satu pernyataan yang berani banget di sini. Penulis negesin, kalau kita terlalu memuja gerakan yang serba spontan, atau cuma mau ngambil jalan pintas, ngelawan hal-hal ekonomi doang, itu ujung-ujungnya malah bakal makin memperbudak buruh di bawah ideologi kaum borjuis. Ibaratnya, niatnya melawan, tapi karena cuma ngikutin arus spontan, tanpa sadar malah makin terjebak di sistem yang sama. Kalau kita bandingin politik serikat buruh sama politik sosial demokrat, perbedaannya itu benar-benar kayak bumi dan langit. Politik serikat buruh yang di sebelah kiri, itu kan cuma merjuangin tambahan upah atau nyari kesepakatan jual beli tenaga kerja yang sedikit lebih mendingan. Tapi politik yang satunya di sebelah kanan, perjuangannya itu sadar dan punya tujuan jangka panjang untuk menghancurkan seluruh sistem sosial yang sedari awal memaksa orang-orang miskin buat ngejual tenaga mereka. Intinya, berantem cuma buat nambah upah beberapa sen, itu secara fundamental beda jauh sama kesadaran politik untuk meruntuhkan sebuah sistem pemerintahan autokratis. Masuk ke bagian keempat, memperluas perjuangan politik. Kita harus keluar dari sekedar masalah di lantai pabrik. Karena tadi udah jabarin masalahnya, pamflet ini juga ngasih solusi nih. Argumennya gini, pendidikan politik yang beneran itu nggak boleh cuma muter-muter di urusan kezoliman bos pabrik doang. Kesadaran politik baru bisa dibilang sejati kalau orang-orang dilatih untuk melek dan merespon semua kasus tirani, kekerasan, dan penindasan. Teks ini menuntut agar semua kebobrokan pemerintah harus diekspos habis-habisan di setiap aspek kehidupan publik tanpa ampun. Coba deh lihat daftar targetnya ini, ruang lingkup agitasinya masif banget kan? Teks ini ngedorong gerakan untuk nggak cuma ngebela buruh. Mereka juga wajib protes kalau ada petani yang dihukum cambuk, atau pejabat yang korupsi, atau polisi yang brutal sama rakyat kecil. Belum lagi soal pengekangan ilmu pengetahuan, pemerasan lewat pajak, diskriminasi sekte agama, sampai perlakuan yang rendahin mahasiswa dan tentara. Ini nunjukin dengan jelas kalau sebuah gerakan revolusioner yang valid itu harus merangkul dan membela penderitaan dari seluruh kelas sosial, bukan cuma kelompoknya sendiri. Akhirnya kita sampai di bagian kelima, garda depan dan teori. Ini adalah solusi puncaknya. Nah, ini dia filosofi pamungkasnya. Mungkin ini adalah kutipan yang paling terkenal dari seluruh isi pamflet ini. Tanpa teori revolusioner, tidak akan ada gerakan revolusioner. Kalimat ini benar-benar nekenin kalau sebuah aksi, mau seheroik dan seberani apapun mereka turun ke jalan, kalau nggak punya panduan filosofi atau teori yang ketat, ya udah pasti bakal berujung gagal. Tindakan yang berdampak besar itu selalu butuh akar teori yang kuat. Terus gimana cara ngejalanin teori itu di dunia nyata? Disinilah muncul konsep krusial yang namanya garda depan atau vanguard. Ini bukan sekedar ngumpulin massa sebanyak-banyaknya ya. Ini adalah sebuah badan organisasi yang sangat terpusat dan isinya orang-orang khusus. Para revolusioner profesional yang tangguh, super terlatih, dan dedikasinya nggak main-main. Tugas utama mereka adalah memimpin aksi massa yang tadinya cuma spontan dan menyuntikkan kesadaran politik yang revolusioner ke dalam massa tersebut. Untuk memperkuat poin ini, teks tersebut mengutip Friedrich Engels, ngingetin seluruh anggota gerakan kalau ada 3 sisi perjuangan yang wajib banget dilakuin seimbang kalau mereka mau tak terkalahkan. Pertama, itu sisi teoretis, kedua sisi politis, dan baru yang ketiga, praktis ekonomis. Perhatikan urutannya. Perjuangan di bidang teori itu diposisikan sangat kritis loh, benar-benar setara pentingnya dengan adu fisik di jalanan atau protes ekonomi di pabrik. Jadi, sebagai kesimpulannya, peran pejuang garda depan yang sejati itu cuma bisa dijalankan oleh kelompok atau partai yang dipandu sama teori yang paling maju. Dengan menggabungkan teori analisis sosial yang tajam ke dalam struktur organisasi garda depan yang solid, pamflet ini sangat yakin kalau barisan kelas pekerja yang awalnya berantakan bisa bertransformasi jadi kekuatan luar biasa yang sanggup ngehancurin benteng reaksioner paling kuat sekalipun. Pamflet apa yang harus dilakukan ini emang bukan bacaan biasa. Argumen-argumen yang ada di dalamnya nggak cuma memicu perdebatan luar biasa panas di internal partai mereka waktu itu. Lebih dari itu, teks ini benar-benar ngerombak total kerangka berpikir strategi politik dunia sepanjang abad ke-20. Dampaknya benar-benar gila. Sebelum ulasan ini berakhir, saya pengen ninggalin satu pertanyaan buat kalian renungkan. Ketika sebuah pergerakan itu menuntut terjadinya perubahan, haruskah mereka cuma fokus ngejar reformasi praktis yang keuntungannya bisa langsung dinikmati di depan mata? Ataukah mereka harus berani ngambil resiko yang jauh lebih besar, mempertaruhkan segalanya demi merombak total sebuah sistem? Ini bukan sekedar pertanyaan dari buku sejarah masa lalu. Ini adalah tantangan abadi di jantung pergerakan yang terus membentuk dinamika politik dunia sampai hari ini. Jadi gimana menurut kalian?